Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Macaini Bintang Boyoma, biasa dipanggil Bintang atau Bi. Saya dari Rombel 19 dengan NIM akhir 887. Di sini saya ingin membuat tugas dari mata kuliah hukum perikatan. Jadi pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan apa itu definisi perikatan. Jadi di dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang dimana pihak kreditur, yaitu yang berpiutang, itu berhak menuntut suatu prestasi, dan pihak yang lain yaitu debitur yang berutang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Yang dimaksud itu bisa berupa memberikan barang, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Nah, perikatan ini lahir karena yang pertama adalah karena adanya suatu perjanjian, misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, lalu pinjam meminjam. Dan yang kedua itu undang-undang, misalnya berkewajiban membayar berkewajiban membayar ganti rugi karena dia telah melakukan hal yang telah melawan hukum. Contoh kecilnya adalah misal Adel membeli, contohnya adalah Adel membeli contohnya adalah Adel membeli sebuah kasur. Adel membeli sebuah mobil, dan itu tuh dicicil, namun Adel telah menunggak membayar selama kurang lebih setahun. Nah, nggak punya usut, pemilik mobil sebelumnya melaporlah kepada pihak yang berwenang, kenapa Adel ini tidak membayar. Dan setelah itu diproses hukum, lalu bisa saja Adel mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sekarang. Begitu teman-teman. Dan juga next ada subjek perikatan. Subjek perikatan itu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perikatan, yaitu mereka itu adalah orang, badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam perikatan. Yang tadi sudah saya sebutkan di definisi, yaitu adalah kreditur. Kreditur itu adalah pihak yang berpiutang. Dia tuh pihak yang berhak atas suatu prestasi. Nah, dia tuh punya hak untuk menuntut prestasi itu untuk dipenuhi. Contohnya kayak pembeli itu berhak menuntut agar menyerahkan barang. Nah, yang kedua ada debitur. Debitur tuh pihak yang berutang, yaitu pihak itu yang berkewajiban untuk memenuhi barang atau prestasi. Nah, debitur tuh harus memberikan sesuatu kepada kreditur, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, seperti yang saya jelaskan di definisi perikatan tadi. Kayak contohnya itu penjual berkewajiban buat menyerahkan barang yang dijual, seperti itu.
wabarakatuh, teman-teman. Di dalam hukum perikatan terdapat istilah dari bahasa Jerman yaitu Scof dan Haftung. Scof dan Haftung ini menjelaskan sisi yang berbeda dari kewajiban di dalam perikatan. Scof itu yang berarti adalah utang atau kewajiban. Scof ini menunjukkan bahwa debitur itu mempunyai kewajiban pribadi untuk melakukan suatu prestasi. Seperti contohnya itu seseorang membeli mobil dan ia mempunyai suatu kewajiban untuk membayar harga mobil tersebut. Sedangkan Haftung itu berarti tanggung jawab. Haftung itu menekankan bahwa apabila debitur itu tidak memenuhi kewajiban yaitu skofnya, maka ia itu harus bertanggung jawab dengan harta kekayaan yang dia miliki. Contohnya jika tadi pembeli tersebut tidak membayarkan mobilnya sesuai dengan perjanjian, maka penjual itu berhak menuntut pembeli, kayak menyita barang atau harta milik yang untuk melunasi mobil tersebut gitu. Secara konseptual, Scof itu berkaitan dengan hubungan pribadi antara kreditur dan debitur. Hubungan ini tuh bersifat normatif karena menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian atau undang-undang. Misalnya ketika seseorang berjanji untuk membayarkan sejumlah uang, maka yang bersangkutan itu memiliki scof berupa kewajiban untuk membayar, dan kewajiban ini melekat pada diri debitur. Secara konseptual, scof itu berkaitan dengan hubungan pribadi antara kreditur dan debitur. Hubungan ini tuh bersikap normatif karena menimbulkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian atau undang-undang. Misalnya ketika seseorang itu berjanji untuk membayarkan sejumlah uang, maka yang bersangkutan yang memiliki scof berupa kewajiban itu wajib untuk membayar. Nah, kewajiban ini tuh sudah ada pada diri debitur, dan itu tuh tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa adanya persetujuan atau peraturan hukum yang mengatur dalam hal ini. Scof itu mencerminkan sisi kewajiban pribadi yang mengikat debitur sebagai pihak yang berjanji untuk memenuhi suatu prestasi tertentu kepada debitur. Nah, sementara itu Haftung menggambarkan aspek yang lebih konkret, yaitu beban tanggung jawab yang bersifat harta kekayaan. Apabila debitur itu tidak memenuhi skofnya, yaitu kewajiban, maka timbullah haftung sebagai akibat hukum dari prestasi tersebut. Dengan adanya haftung, kreditur itu memperoleh hak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau mengganti kerugian melalui sita dan eksekusi terhadap harta kekayaan dari debitur. Jadi haftung itu berkaitan sangat erat dengan scof. Tetapi
baru muncul dan dapat dijalankan ketika terjadi pelanggaran kewajiban haftung yang berfungsi sebagai jaminan bagi kreditur bahwa kewajiban yang timbul dari SKOF itu akan dapat dipenuhi setidaknya melalui harta benda dari debitur itu sendiri. Nah, selanjutnya perbedaan antara SKOF dan haftung itu sangat penting teman-teman untuk memahami berbagai situasi hukum yang sangat kompleks di dalam praktik perdata, yaitu hukum perikatan ini. Dalam beberapa hal, seseorang itu dapat memiliki SKOF tanpa haftung atau sebaliknya, yaitu memiliki haftung tanpa SKOF. Contohnya itu seperti pertama, terjadi ketika seseorang itu berutang tetapi kemudian mendapatkan penghapusan utang atau pembebasan tanggung jawab, yaitu melalui mekanisme hukum seperti misalnya dalam kasus pilot yang disertai dengan perdamaian atau biasa itu disebut akord. Nah, di sini SKOF itu mungkin dia tetap ada secara moral, namun haftung itu dihapus karena hukum itu tidak lagi memberikan hak kepada kreditur untuk menagih sebaliknya dalam kasus penjamin seorang penanggung itu tidak memiliki SKOF karena bukan pihak utama yang berutang tetapi memiliki haftung karena ia bertanggung jawab atas pemenuhan utang debitur utama. Dan apabila yang bersangkutan lalai, dalam konteks hukum perikatan di Indonesia itu yang bersumber dari BW, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa kita sebut KUHP Perdata, yaitu teori SKOF dan haftung itu tidak disebutkan secara eksplisit, namun semangat dan penerapannya itu tetap dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan. Contoh kecilnya itu misal di pasal 1233 KUA Perdata itu menyebutkan bahwa setiap perikatan lahir baik karena perjanjian dan karena undang-undang. Di dalam setiap perikatan itu selalu terdapat dua unsur utama, yaitu kewajiban yang mewakili SKOF dan tanggung jawab yang mewakili haftung. Dalam perikatan, selama debitur memenuhi prestasinya sebagaimana yang dijanjikan di awal, maka berjalan adalah aspek SKOF. Namun ketika terjadi wan prestasi, maka aspek haftung yang akan diberlakukan untuk menjamin kepentingan kreditur. Nah, pemahaman mengenai SKOF dan haftung itu juga memiliki implikasi teman-teman, implikasi praktis ya dalam penyelesaian sengketa perdata. Nah, khususnya itu terkait penagihan utang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Lalu hakim dan praktisi hukum itu dapat menggunakan konsep ini untuk menentukan sejauh mana sih seseorang harus menanggung akibat dari kewajibannya yang masih tidak terpenuhi dengan memisahkan aspek kewajiban dan tanggung jawab ia sendiri. Dan hukum itu memberikan ruang untuk perlindungan bagi pihak yang beretikat baik, yaitu sekaligus memberikan kepastian bagi kreditur bahwa haknya itu
tidak akan hilang begitu saja selama masih ada hukum di negaranya. Itu misalnya dalam hal debitur meninggal dunia, maka skuf dapat beralih kepada ahli waris, tetapi haftungnya terbatas pada harta peninggalannya yang diterima oleh ahli waris tersebut, bukan pada seluruh kekayaan pribadi ahli warisnya. Jadi secara keseluruhan teori skuf dan haftung itu berperan besar di dalam membentuk fondasi filosofis dan praktis hukum perikatan modern. Uh, Di sini saya mau menjelaskan tentang asas-asas di dalam hukum perikatan. Jadi ada yang pertama ada asas konsensualis, yaitu asas ini tuh menyatakan bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan, yaitu antara para pihak tanpa harus dilakukan dengan bentuk tertentu, kecuali perjanjian yang memang diwajibkan undang-undang yang harus tertulis atau dengan akta otentik. Dasar hukum asas ini yaitu ada di pasal 1320 KUA per syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan. Contohnya seperti perjanjian jual beli barang itu dapat dianggap sah hanya dengan kesepakatan meskipun belum ada penyerahan barang secara langsung. Terus yang kedua itu ada asas kebebasan berkontrak. Jadi itu tuh para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang menentukan isi, bentuk maupun syaratnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Itu dasar hukumnya ada di pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi makna pentingnya yaitu kebebasan ini tuh memberikan keleluasaan kepada para pihak, tetapi tetap ada batasan agar tidak merugikan kepentingan umum. Contohnya yaitu dua pihak boleh mengatur cara pembayaran utang dengan sistem cicilan yang sesuai dengan kesepakatannya dari pihak masing-masing, yaitu mereka. Dan yang ketiga ada asas kepastian hukum. Apa sih asas kepastian hukum? Yaitu perjanjian yang sah dan telah dibuat untuk mengikat secara hukum serta harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dasar hukumnya itu ada di pasal 1338 yaitu BW. Dia menegaskan prinsip mengikatnya perjanjian. Contohnya itu jika sudah ada kontrak kerja, maka kedua pihak pekerja dan perusahaan itu terikat pada hak dan kewajiban yang telah disepakati. Yang keempat itu ada asas itikat baik, good faith, yaitu maksudnya itu dalam melaksanakan perjanjian para pihak itu harus bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, dan tidak merugikan pihak lain. Dasar hukumnya yaitu ada di pasal 1338 di ayat 3 di BW. Itu tuh menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Makna dari itikat baik ini apa sih? Yaitu bukan hanya pada saat membuat perjanjian, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan hingga penyelesaian. Contohnya misal penjual itu wajib menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang dari awal itu sudah dijanjikan, bukan barang yang kualitasnya lebih rendah dari yang sudah dijanjikan di awal tadi. Yang kelima ada asas personalitas, yaitu artinya perjanjian itu hanya mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dasar hukum itu ada di
BWD 1315. Bahwa seseorang itu tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, itu isinya. Dan yaitu diperbolehkan untuk membuat perjanjian kepentingan untuk pihak ketiga. Contohnya, jika A dan B telah membuat perjanjian, maka C itu tidak bisa dituntut kecuali memang di awal itu sudah disebutkan di dalam perjanjian tersebut. Dan yang keenam, ada asas keseimbangan. Pengertian dari asas keseimbangan ini yaitu harus perjanjian yang harus menempatkan para pihak pada posisi yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang merasa sangat dirugikan. Maknanya yaitu hak dan kewajiban itu harus berimbang, karena jika timpang akan menimbulkan sengketa. Contohnya yaitu dalam kontrak kerja, perusahaan itu tidak boleh hanya menuntut pekerja aja, tetapi juga harus memenuhi hak-hak dari pekerja tersebut sesuai dengan perjanjian di awal tadi sebelum kerja. Yang ketujuh, ada asas kepatuhan dan kebiasaan. Apa sih asas kepatuhan dan kebiasaan itu? Jadi dalam hal suatu perjanjian itu tidak mengatur secara rinci, maka pelaksanaannya harus mengikuti norma, kepatuhan, kelaziman, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dasar hukumnya dari pasal 1339 di BW yang bunyinya, jika perjanjian tidak mencantumkan waktu pembayaran, maka pembayaran dilakukan sesuai kebiasaan umum. Misalnya saat barang itu diserahkan. Itu teman-teman. Dan yang ke-8 itu ada asas perlindungan. Nah, asas ini tuh muncul dalam perkembangan hukum modern di zaman-zaman sekarang, yang biasanya itu menekankan bahwa hukum perikatan itu tidak hanya melindungi pihak yang kuat, tetapi juga pihak yang lemah. Jadi makna tersembunyinya itu maksud agar terciptanya keadilan sosial dalam hubungan perjanjian. Jadi contohnya itu perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli, yang dimana itu penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Seperti itu teman-teman, asas-asas yang ada di dalam hukum perikatan.